Di suatu malam, seorang ayah, sebut saja Pak Pedi, baru saja pulang ke rumahnya. Namun ternyata, sesampainya di depan rumah, sudah ada seorang pemuda yang tak lain adalah anaknya yang sudah lama menghilang bernama Tommy, kini kembali menemuinya. Di dalam rumah, Tommy melihat foto-foto kenangan masa kecilnya dulu, masa-masa dia pernah menjadi juara bela diri. Di sini, Tommy juga mengungkapkan rasa kecewanya pada sang ayah karena pergi meninggalkannya serta ibunya di saat ibunya sekarat. Scene pun berganti. Di sini memperlihatkan seorang ayah muda yang sedang bermain dengan keluarganya, dan nantinya akan diketahui bahwa pria ini adalah kakak dari Tommy yang bernama Brandon yang bekerja di sebuah sekolah sebagai guru fisika. Berlanjut berganti di sebuah pagi, Tommy pergi ke sebuah gym pelatihan MMA. Di sana dia melihat seorang petarung MMA kelas menengah yang sedang menghabisi lawannya dan kembali mencari lawan yang berani melawannya bertarung. Tommy menawarkan dirinya untuk menjadi lawan, namun tim manajemen menolak karena Tommy dianggap remeh dan masih amatir. Tommy pun pergi, namun sang petarung malah membuli Tommy, yang membuat Tommy panas dan memujuk pihak manajemen untuk membiarkannya bertarung. Hingga akhirnya pihak manajemen yang saat itu tidak memiliki lawan tanding lagi untuk sang petarung, akhirnya mengizinkan Tommy melawannya. Pertarungan seru pun dimulai. Diawali dengan tendangan yang dilancarkan keras oleh Tommy, dilanjutkan dengan tinju 1000 serta bantingan smackdown ala Brock Lesnar, dan diakhiri dengan pukulan maut. Mad Dog pun dibuat semaput alias pingsan. Kejadian itu pun membuat seisi gym geger dan tidak percaya. Dan ada juga yang merekam pertarungan itu dengan HP dan disebarluaskan hingga kini tersebar berita bahwa sang petarung kelas menengah telah takluk oleh orang amatir. Scene pun berganti. Di sini memperlihatkan Brandon, kakak Tommy yang sedang berurusan dengan pihak bankir, membicarakan soal hutang Brandon yang belum dibayar dan mengancam akan menyita hartanya. Penghasilannya yang pas-pasan sebagai seorang guru pun tidak cukup untuk membayar hutangnya, dan dengan terpaksa Brandon pun harus mengambil job sebagai petarung kelas amatir di sebuah klub malam. Di suatu pagi, Tommy kembali menemui ayahnya di sebuah kedai kopi. Tommy mengatakan akan ada turnamen dan dia ingin ikut, namun dia butuh pelatih. Tommy meminta ayahnya untuk menjadi pelatihnya. Sang ayah menyetujuinya dengan syarat Tommy harus membuang pil-pil penghilang depresi yang selama ini ia konsumsi, dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Di sisi lain, Brandon pun mendapat teguran dari pihak sekolah karena ternyata seorang guru dilarang untuk jadi petarung, apalagi petarung di sebuah klub malam untuk orang dewasa, dan akhirnya Brandon pun diskors. Di tengah keterpurukan ini, Brandon memutuskan untuk fokus menjadi petarung selama diskors. Namun, hal ini tentu saja tidak mendapat restu mudah dari istrinya. Tapi karena tidak ada cara lain, akhirnya dia pun mengizinkannya. Scene pun berganti, memperlihatkan di sebuah camp tentara yang sedang menonton pertarungan Tommy dengan Mad Dog di YouTube. Dan di situ ternyata seorang tentara mengenali Tommy, yang ternyata Tommy adalah pasukan militer yang menghilang setelah berhasil menyelamatkan keluarga temannya. Dan di sisi lain, Brandon pergi ke sebuah gym tempat lamanya berlatih. Dia menemui temannya bernama Frank dan meminta Frank untuk melatihnya karena Brandon akan fokus di dunia pertarungan amatir. Latihan pun dimulai. Tommy berlatih dengan ayahnya dan Brandon berlatih dengan temannya Frank. Brandon sudah memulai pertarungan di dunia petarung amatir, sementara Tommy masih harus mempersiapkan diri untuk pertarungan UFC kelas menengah dunia. Sementara itu, berita buruk datang dari Frank, pelatih Brandon, bahwasanya Marco, petarung UFC kelas menengah milik Frank, mengalami cedera dan tidak bisa mengikuti pertandingan UFC. Disinilah Brandon menawarkan dirinya untuk menggantikan Marco bertarung di kejuaraan UFC. Mempertimbangkan usia Brandon yang sudah cukup tua, Frank lantas menolaknya. Namun karena Brandon terus memaksa, akhirnya Frank mengizinkannya bertarung. Namun istri Brandon yang mengetahui hal itu pun langsung tidak menyetujuinya karena ia menganggap kelas ini terlalu berat untuk Brandon. Dan akhirnya Brandon pun harus pergi bertarung tanpa restu dari istri tercinta. Di sebuah malam, akhirnya Tommy dan Brandon pun bertemu. Namun percekcokan justru terjadi dengan mereka.
Ini dikarenakan kekecewaan Tommy karena dulu Brandon juga ikut meninggalkan dirinya beserta ibunya dan memilih ikut bersama ayahnya. Dan keesokan malamnya, pertandingan UFC pun dimulai. Pertandingan ini dimulai dengan pertandingan Tommy. Tommy masuk ke ring tanpa iringan musik. Di sini masih banyak yang meragukan kemampuan Tommy dan menganggap dia hanya menang sensasi di YouTube saja. Karena tersebar kabar bahwa Tommy berhasil menjebol tank dengan pukulannya, dan itu tentu sulit dipercaya. Di pertandingan pertama ini, Tommy akan melawan Francisco Barbosa. Dan saat pertandingan pertama dimulai, hanya dengan satu pukulan geledeknya, Tommy langsung bisa menumbangkan Francisco Barbosa sampai pingsan. Lalu Tommy langsung meninggalkan arena tanpa menunggu pengumuman pemenang dari juri. Selanjutnya beralih ke pertandingan Brandon. Berbanding balik, di sini Brandon harus bersusah payah melawan Mike Knight. Brandon dihajar habis-habisan di sini, mulai dari tendangan, pitingan sampai bantingan. Namun di ronde kedua, dengan sekuat tenaga, Brandon berhasil membanting Mike Knight. Dan dengan doa istri tercinta, Brandon berhasil memiting tangan Mike Knight hingga akhirnya Mike Knight menyerah dan Brandon berhasil meraih kemenangan pertamanya di UFC. Pertandingan kembali berlanjut, perlihatkan Koba dan Mad Dog juga memenangkan pertarungannya. Dan pertarungan semakin seru. Kini Brandon masuk ke partai kedua dan dia kembali menang. Begitu juga dengan Tommy. Lagi-lagi dia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan satu ronde di pertandingan keduanya. Scene pun berganti. Di sini memperlihatkan Tommy yang sedang dihampiri ayahnya di sebuah tempat main dingdong. Ayahnya menanyakan apa saja yang terjadi selama ini di kehidupan Tommy, sekaligus meminta maaf dengan masa lalu. Namun Tommy malah marah dan tidak memaafkannya. Tentu saja hal ini membuat sang ayah sedih dan pergi meninggalkannya. Namun di hotel terlihat ayahnya Tommy menjadi frustasi dan teriak-teriak sendiri di kamar. Hal ini membuat Tommy iba dan menjadi sadar lalu memaafkannya. Scene pun berganti dan kejuaraan UFC pun kembali dilanjutkan. Kali ini menampilkan pertarungan antara Tommy melawan Mad Dog. Tommy kembali menuju arena tanpa iringan musik. Tapi kali ini teman-teman lamanya mengiringi kedatangan Tommy dengan lagu militer. Di awal pertandingan, kembali dengan sombongnya Mad Dog membuli Tommy. Namun ketika bel pertandingan dibunyikan, hanya dengan sekali tuburkan, Tommy berhasil merubuhkan Mad Dog dan menghajarnya habis-habisan hingga pingsan dan KO. Sungguh edan. Scene kembali berganti. Kali ini pertandingan antara Brandon melawan Koba, salah satu peserta unggulan yang memiliki badan besar bagaikan mesin penghancur. Namun kali ini ada yang berbeda, karena ternyata istri Brandon serta anak didiknya datang untuk mendukung. Pertarungan pun kembali dimulai, tapi ternyata cinta dan dukungan tidak serta-merta membuat Brandon mudah memenangkan pertandingan melawan Koba. Karena kekuatan pukulan Koba jauh lebih keras daripada kekuatan cinta. Hingga dari ronde 1 sampai ronde kedua, Brandon benar-benar habis dihajar oleh Koba. Sampailah di ronde ketiga, Frank sang pelatih memberi motivasi kepada Brandon dan mengingatkannya akan hutang-hutangnya serta rumahnya yang akan disita jika tidak bisa memenangkan hadiah di UFC ini. Hingga di ronde ketiga pun dimulai, namun Brandon masih dihajar habis oleh Koba. Namun di tengah ronde ketiga, tiba-tiba Brandon mengeluarkan jurus gulat dan pitingan ala Khabib Nurmagomedov. Dan dengan sekuat tenaga, Brandon berhasil mengunci kaki Koba sampai akhirnya Koba kesakitan dan menyerah. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan dan pelajaran bahwasanya kekuatan dikejar hutang itu lebih sakti dari kekuatan cinta. Kini Brandon pun kembali menang dan selanjutnya akan menghadapi Tommy yang tak lain adalah adiknya sendiri di partai final. Scene pun berganti, berita kemenangan mereka berdua pun sampai masuk berita CNN. Namun bukan hanya itu, CNN pun memberitahukan siapa Tommy sebenarnya. Dan alasan Tommy mengikuti UFC ini adalah untuk membantu keluarga sahabatnya yang telah gugur saat perang. Berita ini pun menghebohkan banyak orang dan menganggap Tommy adalah seorang pahlawan. Pertandingan final pun akan segera dimulai. Di sini terlihat Brandon sedikit tertekan karena harus melawan adiknya yang dia cintai.
berbanding kebalik dengan Tommy yang penuh dengan emosi ingin menghajar kakaknya yang ia anggap pernah menyakiti hatinya. Pertarungan pun dimulai. Dari awal pertarungan, Tommy langsung melancarkan serangan brutalnya ke arah Brandon. Namun pertahanan Brandon benar-benar tangguh dan sangat sulit ditembus oleh Tommy. Di ronde kedua pun aksi saling pukul terjadi antara kedua bersaudara ini. Walaupun Tommy masih mendominasi pertandingan, begitupun di ronde ketiga. Namun di ujung ronde ketiga, kondisi Tommy mulai kelelahan akibat terlalu sering melancarkan pukulan. Brandon pun mengambil kesempatan itu dan berhasil mematahkan tangan Tommy di detik-detik terakhir. Namun, pertandingan akan tetap berlanjut ke ronde keempat. Saat itu Brandon sudah meminta Tommy untuk menghentikan pertarungan karena tangan Tommy sudah patah. Namun, Tommy tidak mau menyerah dan berpura-pura seolah kondisinya masih baik-baik saja. Brandon terus membujuk Tommy agar mau berhenti. Namun karena Tommy keras kepala, akhirnya Brandon langsung menghabisinya. Dan sang ayah pun yang ternyata baru datang hanya bisa melihat kedua putranya saling bertarung dan adu pukul. Sampai titik di mana Tommy benar-benar tak sanggup bangkit lagi karena dipiting oleh kakaknya. Dan akhirnya Brandon lah yang keluar sebagai juaranya. Sungguh ini jadi kemenangan yang mengharukan karena di akhir pertarungan kakak beradik ini pun menjadi damai dan saling berpelukan. Dan film pun selesai. Untuk kamu yang suka channel pembahasan film seperti ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe serta aktifkan tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan rekap alur cerita film yang akan kami update selanjutnya. Oke, sampai sini aja dan sampai jumpa.